Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap samiin ngaji bareng di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ngaji tentang masalah mencatat sholawat dengan sempurna, tidak menyingkat dengan singkatan shola'am untuk sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan alaisom, ataupun dengan redaksi-redaksi yang lain seperti sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan SAW. Seperti itu. Hal ini bukan merupakan kewajiban atau hukumnya wajib, akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Shalah menyatakan bahwasanya sebaiknya hal itu dicatat dengan catatan yang lengkap atau tidak usah disingkat-singkat, supaya kita juga tidak tergolong orang-orang pemalas, karena mencatat sholawat tersebut merupakan besar faedahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, sudah sangat mencukupi untuk menunjukkan kemuliaannya mencatat sholawat sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Nabi, man sholla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di dalam tulisan, maka malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampunan terhadap orang tersebut selama tulisan sholawat tersebut itu masih ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam kitab Syifaul Asqam dari beberapa nuskhah atau redaksi kitab, barang siapa yang mencatat sallallahu alaihi wasallam dengan catatan shola'am atau alaisom, mungkin dengan SAW, maka orang tersebut itu ada yang mengatakan tidak akan mati sebelum tangan-tangannya terpotong, dan ada juga yang mengatakan tidak akan mati sebelum lisannya terpotong. Ada juga yang mengatakan tidak akan mati orang tersebut sebelum perutnya menjadi 2 potong, dan juga ada yang mengatakan tidak akan mati orang tersebut sebelum ia mondar-mandir di pasar menjadi seorang pengemis. Itu yang nomor 3 yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyingkat lafadz sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat referensi aslinya, yaitu di kitab Afdholus Sholawat dan Sa'adatud Daraini li Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya. Kitab 2 ini merupakan kitab tentang sholawat yang sering kita dengar di masyarakat atau di kalangan-kalangan pondok pesantren, ya. Yang saya tahu
dua kitab ini sering kita gunakan untuk referensi tentang masalah sholawat. Faidatun qala al-hafidh Ibnu Shalah yang bagi ayu hafidhu ala kitabatis sholati wa taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi lismihi syarif wala yas'amu min taqriri dzalika inda takarrurihi fa inna dzalika min akbaril fawaidi wal yahdhar min fi'lil kusala wa awamit talabah wa yaktubuna surata salla'an badalan an sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Shalah berkata, sebaiknya bisa menjaga tulisan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut namanya, dan janganlah bosan mengulang-ulangi tulisan tersebut karena mencatat sholawat tersebut termasuk lebih besar faedahnya atau termasuk faedahnya besar sekali, dan takutlah dari perbuatan orang-orang pemalas dan santri-santri yang masih bodoh sehingga mereka mencatat shola'an sebagai ganti daripada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam kitab yang sama yaitu Afdhalus Sholawat, man sholla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah yastaghfiruna lahu madama ismi fi dalikal kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku di dalam sebuah tulisan, maka malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampunan kepada orang tersebut selama tulisan tersebut masih berada di dalam kitab. Kemudian di dalam kitab Sa'adatud Daraini Ruqyah fi Shifa'il Asqam aidun an ba'din nusahi annahu kana idza arada ay yaktuba sallallahu alaihi wasallam yaktubu sallam fama mata hatta quti'at yaduhu. Diceritakan di dalam kitab Shifa'il Asqam dari sebagian para penulis bahwasanya ketika seseorang mencatat sallallahu alaihi wasallam dengan shola'am, maka ia tidak akan mati sampai tangan-tangannya terputus. Qala wa kana ba'duhum yaktubuha shola'am fama mata hatta quti'a lisanuhu. Dan juga sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mencatatnya sallallahu alaihi wasallam dengan shola'am, maka ia tidak akan mati sampai lisan-lisannya terputus. Qala wa kana ba'duhum idza arada ay yaktuba alaihi sholah wassalam yaktubu alaihi fama mata hatta badala nisuhu. Dan sebagian yang lain mengatakan ketika ingin mencatat alaihi sholatu wassalam dengan catatan alaihi, maka ia tidak akan mati sampai perut-perutnya terpotong menjadi dua. Wa kana ba'duhum yaf'alu kadzalik, dan sebagian yang lain melakukan seperti itu. Fama mata khata'adi ma'ainuhu wa kana yaduru fil aswaq wa yastarfidun nasa. Yang lain juga mengatakan seperti itu, maka ia tidak akan mati sampai hilang matanya, dan ia mondar-mandir di pasar menjadi seorang pengemis. Itulah hal-hal yang menghimbau kepada kita semua agar kita tidak bosan-bosan mencatat sholawat sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan disingkat, karena hal itu merupakan banyak faedahnya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.